Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, NIM S 2019-2004. Saya di sini ialah sebagai perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan tentang kekuasaan presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 atau kekuasaan presiden berdasarkan sistem presidensial. Kedudukan presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 ialah kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak hanya meletakkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan negara. Artinya presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan saja, tetapi juga sebagai kepala negara. Dalam artian kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melekat di satu tangan seorang presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 yang berisi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Presiden sebagai kepala negara. Pada awalnya, seluruh kekuasaan berada di tangan seorang kepala negara, yaitu presiden, sultan, amir, dan lain sebagainya. Seiring perkembangan zaman, kekuasaan kepala negara mengalami pembatasan guna menghindari terjadinya tindakan otoriter. Apa itu tindakan otoriter? Ialah suatu di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada satu pemimpin saja. Meskipun mengalami pembatasan, kedudukan presiden sebagai kepala negara tetap kuat dan melekat kekuasaannya tidak hanya dimiliki oleh dan yang tidak dimiliki oleh lembaga negara lain. Kekuasaan yang dimiliki presiden sebagai kepala negara dalam sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 diantaranya ialah presiden memegang kekuasaan asli dan presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Yang terakhir, presiden memiliki kekuasaan memberikan pengampunan bagi masyarakat ataupun DPR dan kandidatnya. Adapun sistem pemerintahan presiden sebagai kepala pemerintahan ialah sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan dan menjadikan presiden pengembangan kewajiban yang begitu besar mewujudkan tujuan negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NKRI 1945 yang alinea keempat. Meskipun kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara merupakan tanggung jawab semua lembaga negara dan juga seluruh bangsa Indonesia, namun secara real kekuasaan eksekutif yang mengemban kewajiban tersebut untuk diwujudkan. Adapun wewenang-wewenang presiden diantaranya ialah kewenangan membuat peraturan, perintah dan peraturan presiden. Contohnya, diterbitkan peraturan Menteri Perindustrian nomor 27 tahun 2020 tentang spesifikasi, peta jalan pengembangan dan ketentuan penghitungan tingkat komponen dalam negeri kendaraan bermotor listrik dan berbasis baterai. Yang kedua, kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri ataupun kabinet. Yang terakhir, kekuasaan penyelenggaraan administrasi negara. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovea Romadona Nurmalasari Kusumaningrum dengan NIM S 2019-3037. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Zainal Arifin. Yang kedua, kedudukan presiden mandataris rakyat atau mendapat mandat langsung oleh rakyat. Sistem pemerintahan presidensial menganut konsep separation of law, yaitu antar lembaga negara dipisahkan sedemikian rupa tanpa saling mempengaruhi. Namun yang ada hanya hubungan checks and balance atau usaha untuk memisahkan tiap lembaga negara, terutama legislatif dan eksekutif.
serta sarana untuk mendelegasikannya mandat oleh rakyat adalah pemilihan umum presiden dan anggota legislatif secara langsung. Dianutnya konsep separation of power akan melahirkan hubungan check and balance dalam sistem pemerintahan presidensial. Adanya hubungan check and balance dimaksudkan untuk meminimalisir dan menghilangkan dominasi kekuasaan pada satu lembaga negara yang dikhawatirkan menghadirkan otoritarianisme. Ketentuan dianutnya separation of power ini dapat ditelaah dari ketentuan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Demikian juga anggota lembaga legislatif, yaitu anggota DPR dan DPD, dipilih secara langsung pula oleh rakyat. Selanjutnya, kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Secara eksplisit, kekuasaan legislatif berada dalam tangan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat 1 yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Secara harfiah, DPR memegang kekuasaan atas legislatif. B. Hubungan presiden dengan lembaga negara lain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, hubungan presiden dengan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Hubungan presiden dengan DPR. Kedua lembaga ini mempresentasikan hubungan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang menjadi salah satu penentu dianutnya sistem pemerintahan presidensial. Meski terdapat lembaga negara lain yang digolongkan menjadi lembaga legislatif yaitu MPR, DPD, dan sebagainya, namun yang memegang kekuasaan legislatif secara nyata atau real hanya DPR atau DPD. Hubungan presiden dengan DPR harus dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu fungsi legislasi, budget, dan pengawasan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan dari sudut pandang legislasi. Sistem pemerintahan presidensial secara tegas menempatkan fungsi legislasi di tangan parlemen dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berarti harus berada di tangan DPR. Secara eksplisit, ketentuan akan hal ini sebenarnya tertuang dalam pasal 20 ayat 1 yang dinyatakan kekuasaan membuat undang-undang berada di tangan DPR. Selanjutnya, dari sudut pandang fungsi budget, yaitu hak untuk turut serta mendapatkan dan menentukan anggaran belanja tahunan negara. Hak ini dimiliki DPR untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan anggaran negara melalui penetapan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara. Fungsi budget merupakan sarana kontrol DPR terhadap penentuan sumber pendapatan dan belanja negara untuk waktu 1 tahun, yaitu pada waktu pembuatan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang terakhir, dari sudut pandang fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPR dalam sistem pemerintahan presidensial tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh DPR sebagai lembaga legislatif. Artinya, hak pengawasan yang dimiliki itu harus dilakukan dalam konteks kewenangan legislatif, yaitu pengawasan melalui sarana undang-undang dan pengawasan anggaran melalui sarana undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara. DPR tidak dibenarkan melakukan fungsi kontrol yang menjadi kewenangan lembaga legislatif, apalagi menambah wewenang lembaga negara lain. Yang kedua, ada hubungan presiden dengan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hubungan yang terjadi antara presiden dan MPR sangat minimal, bahkan nyaris tidak ada hubungan saling mengimbangi dan mengawasi. Hubungan presiden dan MPR terjadi dalam momen-momen seremonial seperti pelantikan dan pemberhentian presiden apabila terbukti melanggar hukum dan tidak memenuhi syarat sebagai presiden. Sementara kewenangan merubah dan menetapkan undang-undang dasar tidak dilakukan secara periodik, sehingga tidak efektif jika dijadikan sarana pengawasan dan penyeimbang oleh MPR terhadap lembaga eksekutif. Demikian pula, wewenang MPR memberhentikan presiden melalui mekanisme impeachment juga tidak efektif dalam mengimbangi dan mengawasi presiden, karena mekanisme impeachment yang lebih berperan adalah DPR dan MK. Sedangkan MPR hanya dapat memberhentikan apabila ada usulan DPR dan putusan MK. Yang ketiga, ada hubungan presiden dengan Dewan Perwakilan Daerah.
Hubungan langsung antara Presiden dan DPD setara dengan hubungan Presiden dengan DPR. Hubungan demikian terjadi setelah adanya putusan MK yang mengembalikan wewenang DPD baik dari fungsi legislasi, budget, dan pengawasan. Kewenangan tersebut tidak lagi dilakukan melalui perantara DPR, sehingga keberadaan DPD juga dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif yang nyata atau real legislatif. Oleh karena itu, hubungan DPD dan Presiden terdapat hubungan saling mengimbangi dan mengawasi, sehingga sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, hubungan Presiden dengan Mahkamah Agung. Hubungan Presiden dengan Mahkamah Agung berada dalam bingkai hubungan eksekutif dan yudikatif, yaitu Presiden sebagai pelaksana undang-undang dan MA bertindak mengawasi setiap pelaksanaan undang-undang dan mengadili apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan undang-undang. Selain itu, hubungan Presiden dengan Mahkamah Agung juga terjadi dalam proses pengujian peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dalam hal ini, diantaranya berupa peraturan pemerintah dan peraturan Presiden. Yang terakhir, yang kelima, ada hubungan Presiden dengan Mahkamah Konstitusi. Keterlibatan MK dalam mekanisme impeachment terjadi atau menjadikan MK memiliki hubungan langsung dengan Presiden. Putusan MK akan menjadi sarana pengawasan terhadap Presiden sehingga menghindarkannya dari segala tindakan melawan hukum. Dilihat dari hubungan MK dan Presiden ini juga telah memenuhi kriteria check and balance karena hubungan yang dilakukan tidak keluar dari kewenangan yang dimilikinya sebagai lembaga yudikatif. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.